Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Khalifah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan digampangkan rezekinya. Berikut Khalifah TV akan membahas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kitab yang berisikan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Siapa sajakah Rasul-Rasul tersebut? Yuk kita simak. Nabi Musa AS Kitab Taurat. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS adalah Kitab Taurat. Kitab ini memiliki signifikansi besar dan pemahaman yang mendalam tentang kitab ini memungkinkan umat Muslim dan Yahudi untuk memahami sejarah, ajaran moral, dan hukum ilahi yang terkandung di dalamnya. Kitab Taurat, Torah, adalah 5 kitab pertama tanah, Alkitab Ibrani atau bagian dari Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Taurat menjadi bagian terpenting dari kanon kitab suci orang Yahudi. Nabi Musa AS menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kitab Taurat pada abad ke-12 SM. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa AS untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel, kaum Yahudi, agar mereka selalu berada dalam jalan kebenaran. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa AS dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Mereka menyeberangi Laut Merah dan menuju ke Bukit Sinai. Kedua, Nabi Daud AS Kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kitab suci kepada para rasulnya. Salah satunya adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Kitab Zabur diamanahkan Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Bani Israel dan dikenal sebagai kitab Nabi Daud. Kitab ini diturunkan setelah kitab Taurat yang diberikan pada Nabi Musa. Bahasa kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti. Masa berlaku kitab Zabur adalah sesuai dengan tahun diturunkannya hingga turun kitab selanjutnya, yakni pada abad 10 SM hingga abad 1 Masehi. Keterangan mengenai turunnya kitab Zabur pada Nabi Daud telah disinggung Allah melalui firman-Nya pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Selain itu, keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Ketiga, Nabi Isa AS Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada putra Maryam yaitu Nabi Isa AS. Seorang Muslim tidak hanya wajib mengimani Al-Quran, tetapi juga kitab lainnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Hal ini bahkan termasuk ke dalam rukun iman. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman ketiga. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa AS adalah firman-Nya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa AS diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil berisi tentang ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel di masa Nabi Isa AS. Kitab Injil itu diturunkan Allah kepada putra Maryam yaitu Isa AS. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem sekitar permulaan abad 1 M. Pada awal diturunkan, kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Al-Quran dipercaya umat Muslim bahwasanya kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus Nabi terakhir yang membawa ajaran agama Islam melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah dasar hukum agama Islam dan sumber syariat agama Islam yang memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi Al-Quran ada beberapa macam mulai dari fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.